Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal serta pembahasan untuk soal kasus ujian kompetensi kebidanan dengan topik yaitu permodelan soal campuran. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal latihan ujian kompetensi, silahkan sahabat dapat mengakses link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Skor jawaban sahabat akan langsung terlihat saat jawaban sudah selesai sahabat kirim kembali. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas soal kasus berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan usianya 28 tahun, usia kehamilan 38 minggu, berarti TM3, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mules teratur dan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah. Berarti ini adalah kasus persalinan karena pasiennya mengeluh keluhannya yaitu mules teratur dan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan yaitu tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 82 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, dan TFU 30 cm. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Pembukaannya 7 cm, berarti di kanan depan kakaknya positif, penurunan kepala di HOT 2+. Pertanyaannya yaitu, tindakan apa yang dilakukan bidan selanjutnya untuk kasus tersebut? A. Melakukan amniotomi. B. Memimpin persalinan. C. Melakukan kateterisasi. D. Melakukan penyuntikan oksitosin. Dan E. Menunggu hingga pembukaan lengkap. Jadi untuk soal yang seperti ini itu kita harus benar-benar melihat, harus kita benar-benar pahami. Di soal ini atau di soal kasus ini terdapat kata kunci yaitu pembukaannya masih 7 cm. Jadi untuk pembukaan 7 cm itu pasien berarti sudah dalam kala 1 fase aktif, yang berarti belum masuk di kala 2 persalinan. Nah, karena di kasus ini adalah kala 1 fase aktif, maka untuk pilihan jawaban yang melakukan amniotomi ini belum boleh dilakukan, karena kalau kita melakukan amniotomi itu syaratnya yaitu yang pertama pembukaannya itu harus sudah lengkap. Kalau pembukaannya belum lengkap, kita tidak boleh melakukan amniotomi. Yang pilihan kedua yaitu memimpin persalinan, ini juga tidak tepat. Untuk pilihan jawaban yang B itu juga tidak tepat, karena untuk memimpin persalinan itu syaratnya sudah pembukaan lengkap. Sedangkan di kasus yang pertama ini pembukaannya masih 7 cm. Dan kepala itu sudah harus terlihat 5-6 cm di vulva, baru kita boleh memimpin untuk persalinan. Jadi untuk yang B ini juga tidak. Yang C, melakukan kateterisasi, ini juga tidak tepat karena tidak ada indikasi untuk melakukan kateterisasi atau untuk dilakukan kateterisasi. Yang D, melakukan penyuntikan oksitosin, ini juga tidak tepat karena di kasus ini adalah persalinan normal.
dan tidak ada anjuran untuk memberikan oksitosin sebelum bayi lahir. Jadi pada kasus persalinan normal itu tidak ada anjuran untuk memberikan oksitosin sebelum bayi lahir. Jadi pemberian oksitosin itu setelah bayi lahir, sebelum plasenta lahir. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal nomor 1 ini yaitu E, menunggu hingga pembukaan lengkap. Soal yang kedua, seorang perempuan usianya 20 tahun melahirkan anak pertama, persalinannya normal dan ditolong oleh bidan 15 hari yang lalu. Berarti ini adalah nifas 15 hari yang lalu. Ibu selalu merasa murung karena ditinggal suaminya bekerja di luar kota dan pasien hanya tinggal dengan mertuanya. Ibu tidak ingin merawat bayinya dan selalu ingin menyakiti bayinya. Pertanyaannya yaitu, apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Duka cita, B. Kemurungan, C. Baby blues, D. Depresi postpartum, dan E. Shock. Jadi karena ini kasusnya adalah nifas 15 hari atau postpartum 15 hari, jadi untuk diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas ini yaitu C, baby blues. Jadi baby blues itu adalah masalah psikologi yang dialami oleh ibu, khususnya yaitu ibu pasca melahirkan. Biasanya baby blues ini terjadi di 2 minggu setelah melahirkan. Jadi untuk jawabannya itu bukan duka cita ataupun juga kemurungan, dan juga bukan depresi postpartum. Karena kalau depresi postpartum itu merupakan tingkatan untuk baby blues yang lebih tinggi, atau dengan kata lain adalah baby blues yang tidak teratasi, yang dapat menimbulkan ancaman untuk bayi dan juga ibunya. Jadi untuk yang depresi postpartum ini adalah tingkatan baby blues yang sudah terlalu parah. Tapi untuk di kasus yang kedua ini merupakan diagnosa dari baby blues karena ciri-cirinya yaitu di kasus ini terjadi di minggu kedua setelah persalinan atau 15 hari yang lalu persalinannya. Terus ibunya juga terlihat murung dan dan juga ada keinginan untuk menyakiti bayinya, menyakiti diri sendiri dan juga bayinya. Jadi karena kasus ini masih pada tahap baby blues, maka pasien itu butuh segera ditangani oleh konseling ataupun juga dukungan psikologi, khususnya dari keluarga dan juga orang-orang terdekat si ibu, agar kondisi pasien ini tidak semakin buruk. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal kasus yang kedua, karena pertanyaannya adalah diagnosa dan ini terjadi setelah melahirkan 15 hari yang lalu, jawaban yang paling tepat adalah C, baby blues. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Seorang perempuan usianya 40 tahun datang ke PKM atau puskesmas dengan keluhan sering keputihan berwarna kekuningan dan berbau. Untuk menegakkan diagnosa, bidan melakukan pemeriksaan IVA tes maksudnya. Pertanyaannya yaitu, upaya apakah yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Promosi kesehatan, B. Perlindungan umum dan spesifik, C. Diagnosis dini dan pengobatan segera, D. Pembatasan kecacatan, dan E. Rehabilitasi. Jadi untuk upaya yang dilakukan oleh bidan
ini merupakan bagian dari promosi kesehatan. Namun lebih tepatnya yaitu promosi kesehatan dengan diagnosis dini dan pengobatan segera. Karena pada kasus ini itu juga langsung dilakukan tindakan pemeriksaan IVA test yang berguna untuk mendeteksi apakah ibu mengalami masalah-masalah tentang keputihannya itu sudah lebih lanjut atau tidak, mengalami masalah tentang keputihan yang lebih lanjut atau tidak. Apakah ada masalah yang lebih lanjut misalnya seperti CA cervix atau yang lain-lainnya. Jadi upaya yang dilakukan oleh bidan dalam kasus yang nomor 3 ini itu adalah diagnosis dini dan pengobatan segera. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya yaitu soal nomor 4 atau kasus nomor 4. Seorang perempuan melahirkan 8 hari yang lalu di puskesmas, mengeluh badan terasa panas, nyeri perut, dan di hasil pemeriksaan tekanan darahnya yaitu 120/90 mm hidraquinon, suhunya 40 derajat Celcius, berarti suhunya sudah tinggi, nadinya 62 kali per menit, dan uterusnya membesar serta lembek, lokeanya berbau. Pertanyaannya yaitu apakah diagnosa dari kasus tersebut? A. Salpingitis, B. Tromboflebitis, C. Endometritis, D. Peritonitis, dan E. Parametritis. Jadi karena di sini itu suhunya sudah 40 derajat Celcius, berarti sudah tinggi sekali. Ibunya juga merasa panas dan juga nyeri di bagian perut, lokeanya juga berbau, lembek uterusnya dan juga membesar. Jadi yang paling cocok dan juga sesuai dengan kondisi kasus dari kasus soal nomor 4 ini adalah C. Endometriosis. Atau endometriosis itu kata lainnya adalah infeksi atau radang pada lapisan endometrium atau lapisan dinding rahim yang dalam. Kalau pilihan jawaban yang A, salpingitis. Salpingitis itu merupakan infeksi yang terjadi pada saluran tuba. Jadi biasanya untuk salpingitis itu tidak ada hubungannya dengan uterusnya membesar, lembek, dan juga lokeanya berbau. Jadi salpingitis ini tidak tepat. Yang B, tromboflebitis itu adalah semacam infeksi pada pembuluh darah. Jadi tromboflebitis itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini juga. Karena tromboflebitis itu tadi kan merupakan infeksi pada pembuluh darah atau peradangan pada vena, dan biasanya itu terjadi atau biasanya masalah-masalah yang timbul pada tromboflebitis itu ada di sekitar kaki dan juga betisnya. Jadi untuk tromboflebitis ini juga tidak tepat. Selanjutnya yaitu yang D, peritonitis. Peritonitis itu merupakan radang pada dinding perut atau peritoneum. Dan yang terakhir yaitu parametritis. Parametritis adalah radang pada parametrium ligamentum latum atau bagian dari dinding perut juga. Jadi di sini di soal ini yang sesuai dengan kasus atau yang paling tepat itu diagnosanya adalah endometritis. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal yang kelima. Seorang bayi baru saja lahir di rumah sakit dengan bantuan forceps. Berat badannya 4000 gram, agak besar. Apgar skornya 9. Dan saat bayi lahir itu tampak memar pada kepala bayi, sehingga membuat ibu bayi merasa khawatir dengan keadaan bayinya. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Caput succedanum, B. Sepal hematoma, C.
hemoragi intrakranial, D. tanda forceps, dan E. hematoma subdermal. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D. tanda forceps. Kalau yang caput succedanum itu merupakan luka atau tonjolan yang tidak berbatas dan bisa sampai melewati sutura sagittalis. Sementara yang sepal hematoma itu cirinya adalah tonjolan atau lukanya itu berbatas tegas dan tidak melewati sutura. Sedangkan pada kasus ini itu hanya pada kasus ini itu hanya tampak memar pada kepala bayinya. Berarti bukan seperti ada tonjolan di kepala bayi, tapi hanya memar bekas forceps saat persalinan terjadi. Jadi untuk caput succedanum dan sepal hematom ini tidak tepat. Untuk jawaban yang paling tepat dari soal kasus yang kelima ini adalah D. tanda forceps, karena lukanya tadi itu disebabkan oleh bekas forceps, karena tadi pada saat bayi lahir itu memakai bantuan forceps karena berat badannya mungkin agak besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. tanda forceps. Soal yang keenam, seorang bidan desa di desa terpencil memperoleh data angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi yang tinggi. Cakupan Linkes rendah dan masyarakat lebih percaya dengan dukun bayi yang dianggap lebih berpengalaman. Bidan melakukan pembinaan dan juga kemitraan dengan dukun bayi. Pertanyaan, apakah tujuan yang ingin dicapai oleh bidan dengan tindakan tersebut? Maksudnya tindakan melakukan pembinaan dan kemitraan dengan dukun bayi. A. Mutu keterampilan dukun bayi. B. Cakupan Linkes melalui kemitraan. C. Kepercayaan masyarakat terhadap bidan. D. Tenaga kesehatan yang terampil. Dan E. Kualitas sumber daya manusia, terutama dukun bayi yang terampil. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Cakupan Linkes melalui kemitraan. Karena pada kasus itu sudah diterangkan bahwa di sini itu ada masalah, yaitu masalahnya adalah cakupan Linkesnya itu rendah. Karena masyarakat itu lebih percaya dengan dukun bayi daripada tenaga kesehatan atau bidan. Jadi untuk tujuan yang ingin dicapai oleh bidan itu adalah supaya cakupan Linkes melalui kemitraan menjadi lebih baik. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal kasus nomor 6 ini adalah B. Cakupan Linkes melalui kemitraan. Oke, sekian dulu untuk latihan serta pembahasan soal-soal ujian kompetensi bidan dengan topik yaitu permodelan dari soal-soal campuran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk sahabat yang ingin mencoba untuk menjawab soal-soal latihan ujian kompetensi, sahabat dapat mengakses link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Karena semakin sering sahabat membaca dan juga berlatih tentang soal-soal kasus ujian kompetensi, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk lulus dan juga kompeten. Setelah sahabat menjawab pertanyaannya semua, sahabat akan mendapatkan jumlah skor dari pilihan jawaban yang sudah sahabat isi dengan benar. Jadi sahabat dapat mengukur kemampuan menjawab soal-soal latihan untuk ujian kompetensi dari link tersebut. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serta mendapatkan hasil yang bermanfaat. Silahkan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada sahabat yang membutuhkannya. Dan bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya
agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.